Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramesti Ardia Regita Cahyani dari IKMC Angkatan 2024 dengan NIM 100112824291127. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan cara mengisi rula atau Rapid Upper Line Assessment menggunakan lembar worksheet yang telah disediakan. Nah, tujuan dari analisis rula ini adalah untuk menilai apakah postur tubuh seorang pekerja itu aman atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui apakah ada risiko gangguan muskuloskeletal atau tidak. Langsung saja ke pengisian rula di worksheet-nya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mempunyai foto postur tubuh seseorang pekerja supaya bisa kita analisis dengan worksheet ini. Nah, pada worksheet ini itu ada beberapa bagian yang bisa kita isi sehingga nanti hasil akhirnya bisa kita tentukan. Pada bagian A itu ada arm dan wrist analysis, dan pada bagian B itu ada neck, trunk, dan leg analysis. Nah, untuk bagian A itu ada beberapa step. Untuk step pertama itu ada locate upper arm position. Ini mengukur lengan atas si postur tubuh pekerja tadi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menganalisis postur tubuh dari seorang penjual bakso dan mie ayam. Untuk postur lengan atas yang pertama itu pada foto, postur lengan atas yang sudah dianalisis dengan tools Angulus itu berada pada angka 29,08 derajat. Nah, kita lihat di step pertama ini, angka 29,08 derajat itu berada pada skor plus 2. Kemudian kita lihat lagi nih, di step pertama ini ada penyesuaian. Apabila si lengan atas ini bahunya itu terangkat, itu ditambah 1, dan apabila bahu ini ada gerakan abduksi atau aduksi, itu juga ditambah plus 1, dan apabila lengan atas itu dibantu atau disupport dengan sandaran seperti kayak meja, itu juga dikurangi 1. Nah, pada foto itu tidak ada support, tidak ada aduksi dan abduksi, maupun tidak ada pengangkatan bahu. Berarti hasil akhir dari upper arm itu ada di angka 2. Nah, kemudian kita lanjut di step yang kedua, itu ada locate lower arm position. Ini mengukur lengan bawah. Pada foto yang sudah dianalisis juga dan sudah diproyeksi dengan tools Angulus, itu berada pada proyeksi sudut 81,86 derajat. Nah, pada worksheet ini kita bisa lihat di angka 81,86 derajat itu dengan skor plus 1 yang ini. Sehingga locate lower arm position itu plus 1. Tapi kita lihat dulu nih, ini ada penyesuaian juga. Apabila si lengan bawah ini melebar, baik itu terbuka ke samping kanan atau ke samping kiri, itu ditambah plus 1. Nah, pada foto itu tidak ada tangan lengan bawah yang terbuka, baik itu ke kanan ataupun ke kiri, sehingga hasil akhir dari lower arm itu plus 1. Pada step ketiga itu locate wrist position yang mengukur pergelangan tangan. Pada foto, pergelangan tangan itu berada pada sudut 36,02 derajat. Nah, pada worksheet ini 36,02 derajat itu berada pada skor plus 3. Ini kan berada di 15 derajat ke atas. Dan penekukan si
pergelangan tangan ini pada foto itu ke atas. Nah, kemudian ada penyesuaian lagi apabila si pergelangan tangannya ini eh, ada pergeseran baik itu ke kanan dan ke kiri, itu ada penambahan plus satu. Tapi di foto itu tidak ada pergeseran baik ke kanan dan ke kiri, sehingga hasil akhirnya itu 3. Kemudian kita lanjut ke step keempat, yakni wrist twist atau perputaran pergelangan tangan tadi. Nah, apabila eh, pergelangan tangannya ini seperti bersalaman seperti ini, itu ada penambahan plus satu, dan apabila si pergelangan tangan ini itu terbuka seperti ini ataupun tertutup seperti ini, itu dilakukan penambahan plus 2. Nah, pada foto itu cuman ada perputaran tangan seperti bersalaman untuk mengangkat mie, itu sehingga hasil akhirnya itu plus satu. Kemudian untuk step kelima, look up posture score in table A. Semua skor yang sudah kita dapatin tadi, baik itu upper arm, lower arm, wrist, dan wrist twist, itu kita masukkan ke tabel A. Untuk upper arm itu ada berada di angka 2, kita lingkar di angka 2, dan untuk lower arm itu berada di angka 1, tapi kita harus sesuaikan dengan yang upper arm, berarti angka 1 di kolom yang upper arm kedua. Berarti di sini. Kemudian untuk yang wrist score itu berada pada angka 3. Dan untuk wrist twist itu berada pada angka 1 dan juga sama kita sesuaikan dengan angka dari wrist score tadi. Berarti di sini, angka 1 di sini. Nah, kemudian kita tarik garis dari si wrist twist ini ke bawah, dan kita tarik garis dari si lower arm ini ke samping. Nah, sehingga kita dapat nih perpotongan titiknya itu berada pada angka 3. Kita dapat pada angka 3, sehingga untuk hasil dari step kelima itu berada pada angka 3 yang sudah kita dapatkan di pengukuran tabel A ini. Kemudian untuk step ke-6 itu apabila postur tubuh ini dilakukan dengan posisi yang sama berulang-ulang kali atau lebih dari 10 menit ataupun berulang setiap 4 kali tiap menit, itu ada penambahan plus satu. Nah, pada foto itu kan penjual mie ayam dan bakso ya, berarti ada kemungkinan posisi itu berulang setiap 4 kali per menit dan bahkan berulang selama 10 menit. Berarti untuk skor di step 6 itu plus satu karena ada pengulangan tadi kan. Nah, untuk step ketujuh, untuk step ketujuh itu apakah beban yang ada itu kurang dari 4,4 pounds, itu berada pada angka 0, dan apabila berada pada 4,4 pound sampai 22 pound itu berada pada plus satu. Nah, pada kasus ini si mie ayam itu tadi, si mie yang direbus tadi itu nggak sampai beratnya 4,4 pounds. Berarti skor untuk step 7 itu plus 0.
Nah, kemudian untuk step 8 itu kita jumlahkan dari step 5 sampai step ke-7. Berarti 3 ditambah 1 dan ditambah 0 itu 4. Pada bagian B itu ada next, terang, dan like analysis. Nah, pada step 9 itu ada locate next position. Step ini mengukur apakah si leher itu ada posisi menunduk atau mendongak. Pada foto itu proyeksi sudutnya berada pada 26,94 derajat. Artinya pada worksheet ini berada pada skor plus 3. Karena di skor plus 3 itu ada keterangan 20 derajat ke atas atau 20 derajat plus. Sehingga hasil dari step 9 itu plus 3. Tapi kita bisa lihat lagi nih, karena ada penyesuaian apabila si leher ada perputaran atau twist, entah itu menoleh ke kanan ataupun menoleh ke kiri, itu dilakukan penambahan plus 1. Dan apabila si leher itu kayak meneleng baik itu ke kanan ataupun ke kiri, itu juga ditambah plus 1. Tapi pada foto tadi itu tidak ada twisted ataupun side bending, sehingga hasil akhirnya itu plus 3. Kemudian untuk step 10 itu ada locate trunk position. Ini mengukur si batang tubuh kita. Apakah eh, dia tuh kayak posisi menunduk gini ataupun ke belakang gitu. Nah, pada foto itu si loket trunk position itu tegak lurus atau berada pada posisi yang normal, sehingga kita bisa lihat nih di worksheet untuk posisi yang tegak lurus atau normal itu berada di plus 1 dengan proyeksi sudutnya 0 derajat. Sehingga hasil dari step 10 itu plus 1. Tapi kita lihat lagi nih, ada penyesuaian apabila si batang tubuh ini eh, kayak menoleh baik itu ke kanan ataupun ke kiri, itu ditambah 1. Dan apabila si batang tubuh ini eh, miring ke kanan ataupun ke kiri, itu juga plus 1. Tapi pada foto itu tidak ada twisted ataupun side bending, sehingga hasil akhirnya tetap berada pada di angka 1. Kemudian, untuk step ke-11 itu ada pada kaki. Apabila kaki ini disupport atau dibantu dengan sendal ataupun sepatu ataupun melakukan sandaran pada meja dan kursi itu ditambah 1. Dan apabila tidak ada itu plus 2. Pada foto itu si penjual bakso dan mie ayam itu menggunakan sendal, sehingga hasil dari step 11 ini 1. Nah, sama seperti pada tabel A, kita juga memasukkan hasil dari next score, trunk score, dan leg score yang sudah kita isi tadi ke tabel B. Nah, untuk si next score itu berada pada angka 3. Jadi kita lingkar di angka 3. Kemudian untuk si trunk position itu berada pada angka 1. Dan untuk si leg score itu juga berada di angka 1, tapi disesuaikan dengan yang trunk score. Berarti di sini ya. Nah, kemudian sama seperti tabel A tadi, kita tarik garis lurus dari satu ini, si leg score, dan kita tarik garis lurus dari si next score. Sehingga kita dapat nih perpotongan garisnya itu berada di angka 3.
Sehingga untuk step ke-12 itu kan pengisian di tabel B ini tadi. Berarti hasilnya itu kita dapat tadi 3 dan hasilnya di sini di step 12 itu kita masukkan angka 3. Kemudian di step ke-13 itu sama dengan step 6 dan 7 karena eh, si pedagang penjual bakso dan mie ayam ini tadi kemungkinan besar postur tubuhnya berulang lebih dari 10 menit ataupun 4 kali tiap menit, itu berarti ada penambahan plus 1. Nah, untuk step 14 itu si mie ayam tadi eh, tidak sampai beratnya 4,4 pon, sehingga hasilnya itu ada di skor 0. Dan untuk step ke-15 itu kita jumlahkan eh, hasil dari 3 ditambah 1 ditambah 0 itu sama dengan 4. Nah, kemudian hasil dari next, strong, dan leg score serta hasil dari wrist dan arm score ini kita masukkan ke tabel C. Untuk wrist dan arm score itu berada pada angka 4 dan untuk next, strong, dan leg score itu juga berada pada angka 4. Kemudian, kita tarik garis dari angka 4 ini ke bawah dan juga angka 4 ini ke samping. Sehingga kita dapat garis perpotongannya berada pada angka 4. Nah, angka 4 ini kita masukkan ke hasil akhir si analisis Rula itu berada pada angka 4. Nah, artinya apa? Kita bisa lihat di sini bahwa rentang dari 3 sampai 4 itu perlu adanya investigasi lebih lanjut dan apabila memungkinkan itu bisa melakukan perbaikan. Tapi urgensinya itu eh, tidak terlalu berbahaya gitu. Sehingga resiko untuk menimbulkan gangguan muskuloskeletal itu juga resikonya sedang. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.